wabarakatuh. Nama saya Ana Trina Maya dari SMA Negeri 2 Kalianda. Kali ini kita akan belajar biologi untuk SMA kelas 12 di semester 1, yaitu mengenai sintesis protein. Ayo kita sama-sama menyimak video materi berikut ini. Sintesis protein. Tujuan pembelajaran. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Proses ini terdiri dari proses transkripsi dan translasi. Ini adalah kromosom. Kromosom memiliki lengan kromatid yang tersusun atas benang-benang halus kromatin. Kromatin terbentuk dari gabungan solenoid, sedangkan solenoid merupakan gabungan dari nukleosom. Nukleosom terdiri dari untaian DNA yang dipintal dalam suatu protein histon. Ini adalah untaian DNA yang akan membentuk gen. Tahap-tahap sintesis protein, baik transkripsi maupun translasi, memiliki 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Pada tahap inisiasi, RNA polimerase melekat pada daerah promotor untuk memulai proses transkripsi. Daerah promotor terdiri dari kotak tata seperti pada gambar. RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Tahap kedua yaitu elongasi. Setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, sehingga terjadi pemanjangan RNA. RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. Terminasi. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA akan menyatu kembali. mRNA yang terbentuk masih mengandung intron, sehingga disebut mRNA primer. Intron adalah fragmen nukleotida yang tidak digunakan yang selanjutnya akan dipotong. Fragmen nukleotida yang digunakan untuk menyandi mRNA disebut ekson. Ekson selanjutnya akan bergabung satu sama lain menghasilkan mRNA yang matang. Kemudian mRNA yang telah terbentuk akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Translasi. Ujung mRNA selanjutnya akan menempel pada ribosom. Inisiasi. Inisiasi diawali dengan adanya kodon inisiasi, yaitu AUG. Kemudian tRNA, yaitu antikodon UAC yang membawa asam amino metionin, akan melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Elongasi. Kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. rRNA atau ribosomal RNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. Terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA, yaitu UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi.
Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Berikut ringkasan dari proses sintesis protein. Jumlah asam amino yang terlibat dalam sintesis protein ada 20, sedangkan jumlah kodon basa nitrogen yang mengkode asam amino ada 64 seperti tampak pada tabel. Berikut ini adalah skema dari proses sintesis protein. Dan ini adalah perbedaan sintesis protein pada organisme eukariotik dan prokariotik. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.